Yang paling menyedihkan di dunia ini adalah orang yang terus-terusan terjerat di masa lalu, mengkhawatirkan sesuatu yang padahal bisa saja tak terjadi di masa depan dan tidak menikmati hari ini dengan bahagia. Membahas kata-kata saya sebelumnya, hal yang menghancurkan kita sehari-hari adalah terlalu overthinking dengan apa yang ada di kehidupan, terlalu berlebihan berdrama dengan kesedihan di masa lalu, dan serta terlalu mengkhawatirkan hal yang belum dan bahkan tidak akan terjadi di masa depan. Dengan kita terlalu sibuk dengan keduanya, kita sampai lupa hari ini yang kita jalani juga butuh tenang serta bahagia. Dan jangan biarkan kesedihan serta kekhawatiran menghancurkan semuanya. Maka yang benar, selesaikanlah hari ini dengan baik, nikmati saja dengan bahagia, boleh memikirkan masa depan, tapi dengan secukupnya. Oke seluruh, selamat berjumpa lagi di vlog yang apa adanya, yang ambuh lah pokoknya. Oke, kita hari ini mau mendaki di Sirauma, tepatnya sore ini sekarang udah jam 4 sore. Tapi ya biasa kalau aku kesini, aku udah 3 kali ke sini, berangkat dari sini biasa juga jam 4, karena ya kereta dari tempat saya sampai sini jam 4, jadi ya jam 4. Ini rencana kita nanti sampai Sugoi Kekogeng dulu. Habis itu camp di sana semalam. Paginya kita sampai Sirauma. Kalau memungkinkan lewat pulangnya lewat Sarukura. Saya harap memungkinkan. Kalau nggak mungkin ya tidur di tenda. Puncak-puncak ke Korengge. Habis itu pulang. Ini kita baru masuk dari Tajanggojinya. Pintu masuk. Oke, kita sambung lagi nanti. Cus. I can never be lonely if you put your hand in mine. I can never be lonely. Dengan berbekal kebahagiaan, saya kembali datang ke salah satu gunung yang sangat indah di daerah Naganogeng, yaitu Gunung Sirauma atau Hakuba Dake, puncak tertinggi di pegunungan Hakuba. Tepat di bulan Juli tahun 2021, sebenarnya saya sudah pernah ke sini, tapi kali ini saya mengabarkan dengan versi yang berbeda. Kalau dulu, saya datang ke sini melalui basecamp Sarukura dan turun ke Sarukura lagi, kini saya akan memulainya dengan berjalan melalui basecamp Sugoi Kekogeng dan finish di Sarukura. Dan kalau dulu saya datang berempat, hari ini saya datang sendirian. Maklum, hari ini bukan weekend. Terlalu susah untuk mengajak rekan berjalan dikarenakan masih terhalang pekerjaan. Sebenarnya saya juga kurang suka dengan pendakian sendiri atau solo hiking, atau mungkin rasa saya saja karena terlampau sering berjalan dengan teman-teman jadi kurang asik jika harus berjalan sendirian. Tapi bagaimanapun juga semua perjalanan harus dinikmati, sebab tak semua situasi akan ada teman di samping kita.
Pendakian Shiroma kali ini saya mulai dari stasiun Minami Otari, sebab dari stasiun Minami Otari lah banyak bus menuju Sugoi Kekogeng. Kalau dari Hakuba stasiun ada, tapi menurut saya tidak sebanyak Minami Otari stasiun. Dan kenapa saya pilih jalur Sugoi Kekogeng untuk pendakian kali ini? Antara lainnya jalur ini sangat ramah, tidak banyak tanjakan yang merepotkan. Begitu pula lebih dekat dari tempat campsite-nya nanti. Maklum, pendakian kali ini pendakian yang sangat dadakan sekaligus baru pulang kerja tadi malam. Dan menurut sepengalaman saya, Sugoi Kekogeng sampai tempat camp tidak memakan waktu lama, hanya memakan waktu kurang lebih 3 jam. Halo seluruh, ini sudah jam 4:30. Kita udah melewati tempat peristirahatan tadi. Kita nggak lama sih, cuma 15 menitan. Nggak ada kayaknya. Dan mulai sekarang kita mau melewati trek-trek yang menurutku agak sulit. Hanya membutuh 1,5 jam sampai atas. Kalau enggak sampai OG-nya sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman. Tadi dari bawah, tadi itu Tojaguchi sampai tempat beristirahatan itu sekitar 1 jam. Itu udah cepat. Biasanya juga jam segini sampai sini. Nikmati aja lah ya. If you promise you won't leave, I'll never be alone. Dan yang saya jelaskan sebelumnya di sini, ada 2 jalur menuju puncak Shiroma. Yang paling terkenal sebenarnya via basecamp Sarukura, tapi memakan waktu lumayan panjang, sebab jalur itu sangat melelahkan, apalagi hampir seperempat jalurnya masih bersalju. Juga bisa disebut salju abadi, karena sepanjang tahun salju akan tetap ada. Dan lebih berbahaya, karena banyak longsoran batu dari tebingnya. Untuk selengkapnya Shiroma, via Sarukura bisa dicek di laman YouTube saya ini. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak di sini. I can never be lonely. If you put your hand in mine, I can never be lonely. If you walk with me this time, I can never be lonely. Gunung Shiroma ini sebenarnya juga bukan gunung asing di telinga para pendaki asal Indonesia di sini. Dan bahkan salah satu gunung favorit anak-anak Indonesia di sini kalau mendaki di Natsuyasumi. Tapi perlu dicatat, kalau kita ke sini melalui via Sarukura, untuk tempat campnya nanti di atas harus reservasi sebelum pemberangkatan, sebab memiliki campsite yang tidak begitu luas. Tapi beda ceritanya kalau kita ke Shiroma ini via Sugoi Kekogeng. Kalau ke sini via Sugoi Kekogeng, kita tidak perlu reservasi, sebab campsite-nya Hakuba Oike lumayan luas. Tapi untuk campsite-nya sendiri lumayan mahal bagi saya. Tapi tetap sepadan dengan apa yang disajikan di sana. Di awal saya sempat menyinggung tentang bahagia dan pemikiran. Mari kita lanjutkan. Banyak hal tentang masa lalu yang sebenarnya tanpa kita sadari menguatkan mental kita. Walaupun ada luka di sana, di sisi lain kita akan mengerti dan berhati-hati untuk menjalani kehidupan ke depan. Sebaiknya cukup berhati-hati dan menjadi pembelajaran. Tak perlu disesali dengan hebat atau membentuk trauma yang membuat kita menderita. Memang terasa berat, tapi juga perlu diingat, seberat apapun hidup juga harus tetap berjalan. Kebanyakan dari kita terlalu menyesali hal yang sudah terlewatkan sampai lupa mencari hikmah dari sebuah kejadian. Merasa dirinya paling menderita, merasa kita tak berguna. Menurut saya, tidak sebegitunya. Mungkin ini sudah jalan yang digariskan untuk sebuah pembelajaran. Jangan lupa, Tuhan memberikan kita cobaan sekaligus memberikan juga sebuah hikmah dari kehidupan. Bersyukurlah karena kau terlalu hebat sampai bisa di titik ini. Jangan bersedih, Tuhan sayang kita. Seperti biasanya, saat tiba di Hakuba Oike saya selalu disambut hangat sinar sore. Sangat indah juga mempesona. Dan inilah pesona Hakuba Oike dari atas bukit. Kurang lebih butuh waktu 3 jam untuk berjalan ke sini dari titik awal pendakian.
Pijat sore dan pantulan cahaya di atas air membias indah di mata. Saya selalu berhenti lama di atas ini, melihat sekeliling dan merenung karena sekarang engkau sudah tidak di samping. Menatap jauh walaupun hubungan kita tidak bisa jauh, dan menghela nafas panjang karena kau kini sekarang sudah hilang. Jatuh. I've waited for so long, but what if it goes wrong? Oke sedulur, kita berangkat lagi hari ini, malam ini. Ini sekarang jam 4 kurang 15 menitan. Matahari dari sebelah sana udah mulai kelihatan nongolnya. Kita berangkat dan ya paling enggak jam 7 jam 8 udah sampai Sirauma. Itu tujuan saya. Itu turun karena setelah jam 9 cuaca berubah. Kurang bagus. Tapi ya kalau udah sampai Sirauma tinggal turunnya nggak apa-apa sih. Gitu bos. Semalam tidurnya nyenyak. Di hari kedua ini, saya kembali jalan dari Hakuba Oike menuju puncak Sirauma. Perjalanan normal kurang lebih 3-4 jam. Dan ada dua opsi pendakian dari sini. Ada yang menaruh barangnya di Hakuba Oike untuk kembali ke Hakuba Oike lalu turun ke Sugage Gogeng. Dan ada pula langsung packing dan bawa barang ke atas lalu pulang lewat Sarukura. Menurut saya sama-sama beratnya, walaupun opsi kedua lebih pendek perjalanannya. Dan kebanyakan dari pendaki memang juga memilih opsi kedua kalau datang ke tempat ini karena jalurnya benar-benar jauh berbeda dan pantas untuk dicoba. Another hero standing by the bed as I wake up. I'll never find my way again. I'm lost and I am sorry. To worry for me. Well, I'm the last of it, and we can barely lift a shadow figure in the dark. The second I appear, all bets are off, my dear. Just because I can't go back, and all the hate I feel, you're coming oh so real, in the center of my mind, standing frail and blue, not knowing. Oke, bolo. Kita sekarang udah di puncaknya Korengge. Ini dia puncaknya Korengge. Ini. Sekarang jam 6 kurang 5 menit. Ya agak lambat sih sebenarnya. Ya tapi ya seperti itulah. Dan di belakang itu adalah puncaknya Hakuba atau yang disebut Sirauma. Ya 1,5 jam lah mungkin ya. Tapi bersyukur aja. Karena hari ini cuacanya berubah menjadi bagus sampai sore. Kemungkinan sampai jam 3 masih bagus cuacanya. Ya, itu sangat menyenangkan, kabar baik. Gitu dulu guys, kita lanjutkan perjalanannya. Capek. Bicara tentang Hakuba Oike dan Sirauma ini, saya sendiri banyak kenangan yang sangat membekas di kepala. Tempat yang indah ini adalah pendakian saya ketiga di negara ini. Pertama kalinya melihat lautan awan berbalut indah sinar pagi saya juga di sini. Pernah juga kedinginan hebat karena pendakian waktu itu di bulan 10 dan juga perlengkapan yang belum selengkap sekarang. Pernah juga tidak melihat jadwal gondola sehingga bisa naik tidak bisa turun.
sebab hari itu gondola sudah tidak beroperasi sehingga harus terpaksa turun jalan kaki. Hal-hal seperti inilah yang mendewasakan pengelana seperti saya dalam menyiapkan diri sebelum mendaki. Tidak lagi sembarangan berangkat tanpa persiapan yang tepat dan bersiap serta tahu situasi untuk hal buruk ke depannya. Dan inilah titik poin yang saya bicarakan sedari awal. Pintarlah merangkum kesalahan menjadi pengalaman. Tak perlu menjadi trauma hingga kita tak mampu lagi berjalan. Tak perlu berbalut kecewa, jadikanlah cerita yang disertai tawa. Dan yang terakhir, tak perlu juga penuh kecemasan karena tugas kita merangkai kehidupan ke depan. Untuk hasilnya, serahkan saja pada Sang Maha, yaitu Tuhan. You go out and see your friends. Tell them not to worry for me. Well, I'm the last of it, the weak and barely lit, a shadow figure in the dark. The second I appear, all bets are off, my dear, just because I can't go back. And all the hate I feel, you're coming oh so real, in the center of my mind. Standing frail and blue, not knowing what to do, has my time in here run out? Another hero, standing by the bed as I wake up. I'll never find my way again, I'm lost and I am sorry. When you go out and see your friend. Halo Bolo, sekarang jam 8 lewat 10 menit. Kita udah sampai di puncaknya Sirauma belakang. Itu. Alhamdulillah. Ini kalau hari apa itu namanya? Hari Sabtu sama Minggu cuaca cerah. Harusnya kita lanjutin sampai ke Goryeo masih bisa sebenarnya. Tapi karena besok cuaca hujan full dan Minggu juga hujan full, lebih baik pulang aja hari ini, langsung turun sore ini. Gitulah, Hakuba mengabarkan dari sini, puncak tertinggi Hakuba Sirauma. Mantap, silakan datang ke sini guys. Ini sangat menyenangkan banget, apalagi kalau cuacanya cerah seperti ini. Dan ini kosong, nggak ada orang sama sekali nih. Iya, maklum ini masih hari kerja, makanya jadi biasanya kalau hari kerja juga sepi gini. Tapi ini sangat menyenangkan. Could be one of those who saved my life time and again. Another hero, standing by the bed as I wake up. I'll never find my way again, I'm lost and I am sorry. Dan inilah sekilas cerita saya, Wawan Uco, si pembuat cerita. Untuk kamu yang sedia menonton sampai di sini, saya haturkan terima kasih banyak dan izinkan saya menutup cerita ini dengan jangan lupa subscribe, tinggalkan jejak berupa like dan see you next time. Stay humble and siawase wasurenai. Jangan lupa bahagia. Well, I'm the last of it, weak and barely lit, a shadow figure in the dark. The second I appear, all bets are off, my dear, just because I can't.